Kalau mengenai kegiatan Zulevi itu, saya juga merasakan ini, Bu, suatu yang mengingatkan pada saya, kok kamu tuh kok terlalu pelit itu, bener-bener gitu. Jadi selama ini ya memang hanya batasan yang kecil sekali lah untuk ikut dalam kegiatan seperti ini, terutama di dalam kegiatan yang hubungannya sama sosial itu. Saya merasa sangat minim sekali dalam diri saya, tuh merasa sangat pelit lah, padahal Tuhan sudah memberikan banyak sekali karunia yang diberikan pada saya, tapi untuk membalikan ke sana itu kok rasanya kok agak berat sekali gitu loh. Itu tusukan bagi saya sendiri dari Tuhan, memang seperti itu. Jadi merasa agak mengembalikan ke sana itu kepada Tuhan, tuh ucapan syukur itu kok beratnya minta ampun. Tentang Zulevi itu tadi, Bu. Kalau tentang di masa pandemi yang kita rasakan, terutama di usia-usia yang sudah 60 tahun ke atas, itu waktu itu kan ada batasan, ada sektor-sektor yang mulai umur yang sekian sudah nggak boleh ikut misa di gereja. Itu merupakan suatu, padahal kita rindu sekali untuk ikut misa di gereja secara langsung gitu loh. Bahkan waktu itu kita gunakan kematian dari saudara-saudara kami yang di lingkungan ataupun kita uber ke sana untuk mengikuti misa. Bahkan waktu itu ada yang kita tahu bahwa ada kematian yang akan dimakamkan di Cigadung sana, yang taman makam dari paroki kita punya ada di sana. Itu kita uber ke sana hanya untuk mengikuti supaya ikut misa itu. Nah, itulah kerinduan kita. Tapi puji Tuhan, setelah kita dibuka untuk sektor yang di atas 60 tahun itu, kita banyak kesempatan yang diberikan. Secara kebetulan dari segi kesehatan ataupun kami imunisasi juga langsung kita bisa ikut 1-2, langsung booster juga iya. Jadi kendala itu tidak masalah, puji Tuhan. Sehingga sewaktu kita gereja itu membuka untuk yang seusia kami itu bisa ikut ke gereja, kita tanggapi benar-benar. Jadi bahkan saya itu termasuk yang senang untuk berkomunitas. Dari Minggu Palem itu mengikuti terus dan banyak terlibat di situ. Kami ada kelompok kur KTM, ada kelompok kur Legio. Jadi ikut serta, walaupun di itu hanya berapa orang yang terlibat, tapi teman-teman itu kok mengajak itu loh. Jadi kesempatan kami, puji Tuhan, kesempatan kami untuk ikut misa itu benar-benar terbuka, karena ya dari Peduli Lindungi syarat-syarat itu nggak masalah. Jadi puji Tuhan semua dapat terbuka bagi kami untuk mengikuti itu. Setelah terbuka, istilahnya, kalau waktu itu kan kita harus nguber di saat-saat tertentu yang benar-benar sampai ke nguber ke tempat di Bandung sana, tapi kita uber sana. Jadi sekarang puji Tuhan bisa terbuka sekali, bahkan gereja juga sudah membuka lebar-lebar sekali. Artinya yang tadinya kuotanya itu hanya sedikit sekali, kita
untuk mendaftar di Peduli Lindungi itu karena kuotanya sedikit tuh uber-uberan. Jadi mungkin sekitar setengah jam udah habis. Dari dibuka, begitu setengah jam udah habis. Jadi kesempatan itu udah ada. Banyak yang kecewa soal itu. Terus kalau yang sekarang kan kuotanya udah setiap misa itu 1.200-an. Dari segi saya pribadi, kesempatan itu banyak sekali, jadi kami bersyukur pada Tuhan. Itu aja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Widito atas sharingnya, dan ya dengan kata Solievo membuat Pak Widito berefleksi betapa kasih Tuhan banyak, dan ya, menjadi refleksi pribadi apa yang akan saya sumbangkan berikan kepada Tuhan kembali. Terima kasih Pak. Dan satu hal lagi, karena Pak Widito udah senang dengan lagu-lagu, berarti minggu depan Pak Widito udah bisa menyanyi ya. Akhirnya ketahuan ya. Iya. Itu sudah buka diri itu Pak. Itu lapor Marcel, gue inget. Tolong dicatat namanya. Sebelum libur 1 bulan. Saya merasa bersyukur sekali ya mendengar sharing dari teman-teman semua ini. Saya dalam hati selalu ya saya itu. Saya mengalaminya terutama di dalam 1 bulan ini. Di dalam 1 bulan ini saya mempersiapkan untuk tugas kami dari Legio Maria di Bernadette untuk tugas selama 1 bulan. Di minggu pertama Mei kemarin dibatalkan oleh petugas barcode karena besok itu harus menggunakan barcode, jadi menggunakan bela rasa karena offline. Akhirnya apa? Yang tugas itu semuanya lansia, nggak bisa masuk semuanya. Wah bingung juga nih. Akhirnya nyari yang berusia sesuai dengan yang diminta dari bela rasa. Itu benar-benar bilang ini, siapa ya? Terus saya cuma bilang ini, pasti Tuhan buka jalan. Padre Pio tolong saya, pasti Tuhan buka jalan. Nggak lama terus langsung saya share di grup. Yang usianya 59 tahun ke bawah, silahkan chat. Akhirnya masuk 10. Awalnya nggak masuk dulu nih, ada setengah hari itu masih kosong, nggak ada yang siapa ya yang usia segini, saya gitu kan. Aduh, terus akhirnya Tuhan buka tuntun semua yang berusia 59 tahun ke bawah untuk mendaftar. Dan saat itu juga langsung satu saya dan akhirnya terpenuhilah, ada 12 orang tetapi yang memenuhi syarat 10 orang. Nah akhirnya masuk pembagian. Nah, pembagiannya ini yang bingung nih. Kan harus 8 orang dan itu harus istilahnya boleh dibilang karena streaming, jadi mereka istilahnya mintanya yang memang udah biasa untuk core. Sedangkan kami kan boleh dibilang tidak biasa di situ. Akhirnya udah masuk. Yang penting ada di situ anggota, terus plusnya apa? Plus cari umum. Umumnya mana? Benar-benar lagi nih. Tuhan buka setiap kali Padre Pio minta tolong buka gitu. Dan ternyata dibukakan semuanya, dilancarkan. Nah, setelah petugas selesai, lanjut dari DPH minta proposalnya mana, kejar lagi bikin proposal. Itu sehari aja tuh, jadi selama 1 bulan ini kejar-kejaran dengan kerjaan itu. Dan ya puji Tuhan ya, setiap kali tugas yang ditugaskan oleh Bu Inga, saya puji Tuhan saya masih sanggup untuk jalanin walaupun keteteran sebenarnya. Jadi selesai kayak hari Kamis kemarin tuh selesai rapat aja udah jam 9:20 ya Bu Inga ya kemarin itu. Langsung pindah, itu saya rasakan.
terutama hari ini dengan apa yang saya kerjakan selama ini, dengan apa yang Tuhan berikan pada saya. Yang pertama adalah kesempatan. Tuhan memberikan saya kesempatan dengan memberikan tugas-tugas tersebut. Yang kedua adalah Tuhan memberikan saya untuk belajar kerendahan hati, lebih rendah hati lagi. Untuk menyelesaikan tugas-tugas itu bukan berarti tidak ada kendala. Ada saja yang istilahnya mengatakan bahwa saya ini istilahnya kurang untuk bisa menghargai, atau istilahnya terlalu keras, atau istilahnya terlalu menguasai, ya pokoknya banyak lah seperti itu. Tapi saya menyampaikan, saya sampaikan di grup ya setiap hari untuk doa tadi, doa kerendahan hati. Ini memang doa kerendahan hati itu menguatkan kita semua. Jadi saya sebagai pimpinan dan kepada perwira yang lain dan kepada anggota yang lain itu akhirnya bisa menekan, walaupun kemarin sempat waktu rapat itu kita agak agak tinggi juga karena mungkin supervise dan lain-lain ya. Jadi kita juga agak tinggi, tapi di saat itu saya akhirnya mengambil keputusan untuk diam dan untuk bisa lebih menghargai, istilahnya untuk memberi kesempatan untuk berbicara, dan ternyata bisa untuk menguasai audiensi ya rapat tersebut. Dan terima kasih, selama ini saya juga belajar bahwa terkadang diam itu perlu. Waktu yang hari apa ya ininya, jadi kita pesan dari Padre Pio mengatakan bahwa kita perlu untuk diam dan meresap gitu ya. Jadi benar-benar sedang benar, itu harus dilatih. Nah, terus yang paling utama saat ini yang agak kemarin sedikit mengganggu adalah pesan Padre Pio bahwa Padre Pio tidak menyukai orang yang suka gosip. Nah, sedangkan dunia kan biasalah gitu kan. Itu ternyata untuk mempraktekkannya susah juga loh Pak, Bu Evo. Jadi agak mempraktekkan. Jadi kalau pas lagi ngobrol, saya cuma diam terus begini. Kok kamu cuma diam saja, nggak ada ininya, nggak ada komennya. Saya mau komen apa ya? Udahlah, saya nggak komen soalnya itu, saya bilang. Jadi benar setiap kali itu langsung ingat, Padre Pio bilang tidak boleh gosip. Itu membuat saya menahan diri untuk istilahnya untuk nyaut gitu. Jadi ya biasalah kalau kita kumpul itu kan kadang-kadang terseret lah dengan omongan-omongan, tapi ada saat kita mau terseret, saya mau terseret itu saya narik diri lagi gitu. Iya. Jadi kayak ada rambu-rambunya seperti itu. Terima kasih untuk kelompok kita ini yang membuat saya menjadi istilahnya lebih menahan diri lagi, lebih rendah hati lagi, dan sudah mulai mengurangi gosip walaupun belum sepenuhnya sih, lagi belajar. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Bu Lucy atas sharingnya ya, sharing yang bagus. Dan saya pun juga minggu kemarin ingat ya, kami ada pertemuan katekis ya. Jadi saya bilang ini kan waktu masih lama, kamu mau kemana? Mau ke ini ngobrol dengan teman. Saya langsung kasih notifikasi tidak boleh bergosip, kata Padre Pio. Jadi memang pesannya itu pesan sederhana tetapi mengena ya, karena sebenarnya bukan hanya cewek yang suka bergosip, cowok pun juga kadang-kadang kalau udah ngelantur ngomongnya, gosipnya juga lumayan. Tapi artinya dengan pesan itu membuat kita ya memang benar, kita nggak boleh bergosip, justru Tuhan makin jauh kepada kita. Dan terima kasih Bu Lucy ya atas sharingnya, pengalamannya, bagaimana belajar rendah hati, kemudian bagaimana di dalam banyak kesibukan meminta pertolongan kepada Tuhan dan melalui perantaraan Padre Pio ya. Saya pikir itu adalah hal-hal yang sering bisa kita alami dan menjadi refleksi untuk pribadi kita. Makasih Bu Lucy. Terima kasih teman-teman semua. Jadi doa kerendahan hati ini
sangat powerful ya. Dan juga kita harus betul-betul menyadari ya, karena ada kata-kata yang luar biasa itu yang waktu kita darahkan kita tidak menyadari, dan itu pasti terjadi ya. Supaya orang lain lebih terpilih dari aku dan aku dikesampingkan. Ya, supaya orang lain lebih dipuji dan aku tidak dihiraukan. Supaya orang lain lebih dipilih daripada aku dalam semua hal. Supaya orang lain lebih suci daripada aku, namun aku tetap menjadi suci. Itu kata kunci belakangnya. Bayangin nih, semuanya. Orang lain lebih dikasihi daripada aku, lebih dihargai daripada aku, semakin hebat dan aku semakin kecil. Itu nggak mudah. Jadi saya belajar doa ini di awal-awal, saya kan baca doa ini baru pertama kali, lalu saya daraskan, semua terjadi sama saya, termasuk jabatan saya pun dicopot. Dalam dunia kerja, bayangin itu. Itu kan lebih ngeri lagi. Nah, saya terus mikir, apa doa saya yang salah? Oh iya, doa saya minta kerendahan hati, orang lain lebih, ya saya lebih kecil gitu kan. Benar-benar itu kalau tidak disadari ya. Kemudian tadi Ibu Dion ya bilang dari ketakutan untuk dimarahi. Sebetulnya dibilang apa, hindarkan aku Yesus dari ketakutan itu. Ya, jadi sebetulnya nggak perlu takut, kita minta dihindarkan. Dan pesan yang tadi luar biasa dari Ibu Lucy, bahwa setiap kali ada persoalan selalu bilang, Padre Pio tolong aku, Padre Pio ya. Jadi jalan keluar selalu ada seperti itu. Juga tadi Pak Widito. Nah, apa yang sebetulnya dari diskusi teman-teman ya, sharing teman-teman ini, kita berkumpul seperti Pak Marcel katakan tadi, setiap malam kita berdoa, dan juga kita ambil kembali kata-kata Padre Andre sebagai pembimbing rohani kita. Kita berkumpul tapi tidak bertumbuh juga nggak ada gunanya. Kita berdoa, kita nggak berbuat juga nggak ada gunanya. Ya, ada gunanya ya cuman berdoa begitu ya, tetapi tidak bertumbuh. Ya, kemudian yang terjadi nanti padang gurun, gersang, kering seperti itu. Kemudian kita belajar menimba spiritualitas Padre Pio, hidup dan menghidupinya. Teman-teman sudah lakukan itu semua. Teringat, Padre Pio bilang jangan bergosip. Kita menahan diri untuk tidak bergosip. Itu artinya kita sudah hidup dan menghidupinya. Lalu kemudian Padre bilang cintailah Yesus dan sakramen Maha Kudus. Maka teman-teman mau pergi ke gereja meskipun banyak rintangan untuk bisa masuk karena ada persyaratan untuk prokes dan lain-lain. Lalu kemudian Padre Pio mengajarkan kita mencintai Bunda Maria dan Rosario. Ya, sebentar lagi bulan Mei kita akan Rosario, semoga tidak ada yang putus ya, ikut 31 bulan seperti Pak Marcel, seumur-umur belum pernah begitu ya. Kemudian pada Oktober terjadi ya 1 bulan penuh. Dan rekonsiliasi ya, di mana gereja sudah dibuka. Mari kita terus menerus, karena kata Padre Pio 8 hari saja itu sudah numpuk dosa ya. Jadi dia sedih kalau 8 hari itu 1 minggu ya tidak datang untuk mengaku dosa. Dan mungkin saya akan tutup juga nanti ini dengan saya terinspirasi dari pelajaran kemarin, rumah meringankan penderitaan. Begitu banyak sharing teman-teman, saya sebetulnya sakit sekali. Ya, saya bicara ini selalu saya tahan nafas saya karena ada tekanan yang sakit. Kalau salah menelan, saya juga sakit begitu ya. Tetapi satu hal yang saya ingat dari Padre, jangan sampai kehilangan kesempatan. Ya saya sakit,
Tapi jangan karena sakit kehilangan kesempatan bersekutu dengan teman-teman, kehilangan kesempatan melakukan sesuatu yang bisa saya lakukan. Ya, lalu Padre Pio juga, Padre Andre mengatakan, sebetulnya kita mau apa? Kita mau memperpanjang hidup atau kita memperbaiki kualitas hidup kita? Mungkin teman-teman ingat itu ya pelajarannya kan ya yang kemarin ya. Kita selalu minta memperpanjang hidup tetapi kualitas hidup tidak baik juga gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar gitu ya. Saya itu dapatnya jadi 2 kali karena apa? Karena saya merekamnya, lalu saya mengeditnya, maka menempel sekali ya gitu ya. Lalu kemudian saya bilang, enggak, saya harus bangkit, saya harus bangun. Enggak bisa saya tidur saja seperti ini. Ya memang sakit sekali, tapi lalu kalau saya sakit saya enggak berguna juga. Jadi selagi saya bisa, saya coba bangkit. Setelah itu ya memang saya letih, saya lalu tidur lagi begitu ya. Tetapi pesannya itu, jangan sampai kehilangan kesempatan. Ya, apapun itu, saya coba untuk melakukannya. Pernah gersang? Mungkin bukan gersang lagi, nggak tahu lagi saya sudah berdoa bagaimana. Apa lagi yang mau saya doakan? Minyak urapan semua, mulai dari sini semua sudah diurapi ya. Tapi kenapa sembuh di sini, umat di sini, sembuh di sini, kena di sini, begitu. Lalu pertanyaannya, sebetulnya Tuhan mau apa sih sama saya gitu ya? Dan Padre Andre mengatakan, jauh lebih baik lagi orang yang sakit itu bisa menghibur, orang yang sakit itu bisa tertawa, masih bisa membuat lelucon. Ya, jadi saya pikir itulah obat untuk siapapun yang sakit. Ya, kalau Ibu Lili tidak merasakan sakit, dan kita tidak bisa katakan semua orang sama karena derajatnya beda-beda dan letak sakitnya berbeda-beda. Ya, kalau misalnya Ibu Lili bilang dia tidak merasa sakit, makan bisa semua, ya praise the Lord ya gitu. Ada juga yang tidak bisa seperti itu. Misalnya saya ketika serangan itu datang di kepala, oh itu pusat dari segalanya, maka saya nggak bisa apa-apa. Mau saya bilang apa? Jadi saya cuma menatap aja salib Yesus. Saya bilang, Tuhan mau apa sih? Aku ikut aja lah. Apa Tuhan mau apa, aku ikut saja. Saya tunggu aja ya, Tuhan mau apa. Kalau saya boleh minta, saya minta begini. Kalau enggak juga, mampukan aku untuk melewatinya. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, begitu ya. Karena saya cuma bilang kemarin, saya sudah nggak tahu lagi. Oke, di sini sudah tahu posisinya. Sekarang ada lagi sebelah sini. Dan begitu banyak, begitu. Lalu saya bilang, ini apa ini semua? Gitu ya. Wah, kalau saya mikirin itu semua, lama-lama saya juga sakit. Lebih baik saya tidak pikirkan, oh ya saya tahu saya sakit. Tapi saya tidak boleh kehilangan kesempatan. Dan kesempatan itu diberi Tuhan dengan cara yang luar biasa. Dan Ibu Inge harus pergi ke gereja pukul 5 sehingga saya harus keluar dari tempat tidur saya. Ya, jadi luar biasa kan caranya. Gitu, sehingga saya harus tampil. Dan pada waktu itu saya minta, saya berdoa bersama-sama supaya saya dikuatkan. Saya mau muntah sesungguhnya. Tetapi saya mencoba. Praise the Lord. Pekerjaan selesai juga ya, seperti itu. Jadi mungkin Tuhan mau pakai kita orang yang menderita ini sebagai apa ya? Sebagai saya bilang tidak contoh juga ya, bahwa betul-betul kita bisa melihat Yesus itu betul-betul ada, Yesus itu hidup di dalam diri kita. Karena mungkin saya 50% sumbat ya. Saya masih bisa jalan ya. Sekarang saya kena lagi di C 3, 4, 5, 6, 7.
ya di bagian sini. Sekarang saya kenal lagi di sini, ya sakit sekali begitu. Tapi saya lihat, oh Tuhan mau seperti itu gitu. Tapi teman-teman jangan takut juga gitu ya. Oh kenapa ikut Padre Pio penderitaannya banyak sekali? Enggak. Cobaan itu adalah bagian dari pemurnian jiwa. Ya katanya kan seperti itu. Dan Tuhan izinkan itu terjadi untuk melihat kita dari mana Pak Marcel, Kalvari menuju Tabor, ya kan? Tadi Sinai dan Tabor, tetap aja itu ya, seperti itu. Tinggal kita tunggu siap nggak kita. Mungkin itu teman-teman malam hari ini, dan saya sungguh bersyukur, selalu bersyukur saya bisa bersama teman-teman walaupun saya menahan sakit ya. Saya menahan sekali. Tetapi kata kunci yang saya pegang dari Padre Andre adalah jangan hilang kesempatan. Semoga itu menginspirasi juga buat teman-teman. Kita boleh sakit, kita boleh terpuruk, kita boleh jatuh. Tapi jangan dinikmati kejatuhan, dan mari kita bangkit bersama. Itu yang disebut dengan sila strada sollievo della sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan lewat doa bersama, sharing bersama, ya saling mengingatkan seperti itu begitu ya. Jadi terima kasih untuk semuanya pada malam hari ini. Terima kasih Pak Marcel yang sudah keluar lagi dari gurun pasirnya atau padang gurunnya. Untuk sementara saya belum bisa banyak aktif supaya kepalanya nggak terlalu banyak beban, tetapi saya berusaha untuk tidak kehilangan kesempatan. Terima kasih untuk semua teman yang sudah sharing. Terima kasih juga yang sudah memberikan Sollievo untuk Atambua ya, dan semuanya terima kasih banyak teman-teman, sungguh luar biasa sudah hidup dan menghidupi spiritualitas Padre Pio. Terima kasih. Terima kasih Bu Evo. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas sharingnya. Itulah kisah-kisah singkat dari para devosan Padre Pio 108. Semoga menginspirasi kita semua, dan untuk mendapatkan kisah-kisah menarik berikutnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Salam Padre Pio, sila strada sollievo della sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine. Terima kasih. Sampai bertemu dalam kisah menarik berikutnya. Tuhan memberkati.